Kita recall sebentar ya, rumus di yang kemarin kita dapetin. Move on dari ini ya, grafik. Umi tahu kalian pusing kok kalau bahas grafik. Ya, jadi grafik fungsi itu kita lewatin dulu karena memang agak lama ya. Kita move on ke teorema Vieta dulu. Kalau Umi punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, Umi punya akar-akarnya X1, X2. X1 ditambah X2, kata teorema Vieta sama dengan apa? Di hari Senin kemarin? Min B per A. Oke, min B per A. Oke, kalau kemudian X1 kali X2 sama dengan apa? C per A. Oke, C per A. Sip. Nah, kemudian kita selain punya rumus ini, kita punya PKB. Apa PKB? Persamaan kuadrat baru. Oke, good job. Apa PKB isinya? X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 yang baru, X ditambah X1 kali X2. Seperti ini ya rumusnya ya. Oke, sudah dicatat semua ini? Sudah. Oke, sekarang how to use this formula to solve the equation. Jadi gimana sih cara pakai formula ini untuk menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan soalnya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, kemarin Umi kasih soal ini ya. Kelihatan nggak? Perlu Umi gedein nggak? Bisa nggak sih digedein? Nah. Oh, nggak bisa jadi gede. Nah, Umi cari yang PDF aja yang kita buka kali ya. Oke. Nggak kelihatan ya yang gambar tadi ya? Kelihatan nggak? Sekarang pasti lebih kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan ya? Jelas ya yang sekarang? Oke, sekarang Umi akan membahas how to solve this solution use our formula before. Jadi gimana cara nyelesain, iya silahkan Zidan, sorry. Cara menyelesaikan soal-soal yang Umi kirim kemarin menggunakan teorema yang udah kita punya. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya itu X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah 3. Gimana caranya? Berarti pakai rumus yang mana ini? Rumus apa? Coba tebak. Kita udah diketahui X1, X2-nya. Suruh nyari persamaan kuadratnya. Berarti pakai rumus apa? PKB. Iya, benar. PKB. Gimana rumusnya bunyinya, Fabian? X kuadrat. X kuadrat. Min X1 plus X2. X plus X1, X2 sama dengan 0. Mana ada, iya ya, sama dengan 0. Oke, benar. Sekarang waktunya mensubstitusikan. Umi kalau punya min 2, X1-nya min 2, X2-nya 3, maka Umi punya X kuadrat dikurangi
min 2 tambah 3, X ditambah min 2 kali 3 sama dengan 0. Gampang toh? Berarti kita punya X kuadrat dikurangi min 2 tambah 3 berapa? 1. Berarti X ditambah min 2 kali 3? Min 6. Min 6 sama dengan 0. Selesai, kita dapat jawabannya. Susahnya di mana gitu kan? Kan udah Umi kasih rumusnya, Umi kasih soalnya, mirip lagi soalnya tinggal masukin. Oke? Gampang kan? Oke, let's move on buat nomor 2. Nomor 5 ya. Ya. Soal Gimana kita nih kedua. ini? Apa gimana? Coba ulang nih. Yang jadi X2 kurang buka kurung min 2 tambah 3 itu. Gimana? Itu gimana? Kok bisa jadi langsung kayak di bawahnya? Kan kita punya X1-nya sama dengan negatif 2, X2-nya sama dengan 3. Tinggal dimasukin aja, disubstitusikan. X1 kita ganti min 2, X2-nya kita ganti 3. Kan min 2 tambah 3 itu kan hasilnya 1 kan, Mi? Satunya di mana, Mi? Ya kan ini min 1X. Ini kan ada 1 tapi Umi nggak tulis. Oh. 1 kan kita nggak tulis di dalam, misal Iya, Umi kan punya 2 yang 1 ya? berdiri sendiri, 1 kali 2 toh. Nggak Oh, pernah saya- kita tulis kan. Jadi 1X kan kita tuliskan X aja. X. Ya. Nah, kalau yang X ini? X yang satu ini? X yang mana? Yang min 2 tambah 3 tutup kurung, habis itu kan X tambah. Nah, itu X ini. X-nya nggak ada nilainya. Kan Oh, ini X ini tuh rumus loh, Soli. X yang ini yang nggak ada 1 sama 2-nya itu cuma rumus. Jadi dia nggak berubah. Yang berubah yang X1 dengan X2. Ya, paham. Paham? Yang lain Paham. ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Next, nomor 2. Itu selesai, Mi. Apabila bentuk umum, Selesai nih, Mi. udah ketemu jawabannya, udah Umi coret tuh. X kuadrat minus X min 6 sama dengan 0 jawabannya. Oh iya. Oke, terlalu mudah ya, jadi bingung ya. Aduh, Umi harus cari materi yang susah nih. Oke, next nomor 2. Apabila bentuk umum dari persamaan X kuadrat min 4 sama dengan 3 kali X min 2 merupakan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, ayo gimana ini cara ngerjainnya? Kita ubah bentuk ini ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Caranya gimana, Mi? Operasikan aja. X kuadrat min 4 sama dengan 3X min 0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ingat tujuan kita mencari bentuk sama dengan 0 kan, yang sebelah kanan. Berarti kita butuh X kuadrat min 4 dikurangi 3X ditambah 6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami penjelasan Umi sampai sini? Maka kita punya X kuadrat min 3X, kemudian min 4 tambah 6, kita punya plus 2 sama dengan 0. Jadi A, B, C-nya berapa? A-nya berapa A-nya? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? A-nya berapa?
Min 4. Hey. Kuadrat. A-nya X kuadrat. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya berapa? X kuadrat. Kuadrat. Mana ada? Aduh, astagfirullahaladzim. 1 min Kita 1. ada bahas. Hah? A-nya berapa? Ayo Ada. ini kita udah bahas dari zaman kita awal bahas 1 min. Satu. A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi bukan X kuadrat jawabannya ya. Oh iya ya. Oke, itu udah dari zaman elek loh. Dari zaman kita belajar persamaan kuadrat pertama kali. B-nya apa B-nya? Min 3. Min 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 3. 3. C-nya? 2. 2. Oke, selesai toh. Oh yang ini. Kok kemarin nggak ada yang ngerjain yang nomor 2? Kadang kalian itu malesan sih. Udah tahu cara jawabnya tapi nggak mau dipraktekin. Jadi nanti pas PTS atau pas ulangan itu pasti nggak bisa. Karena lupa, karena nggak pernah dipraktekin. Coba deh. Sesekali kalian cari latihan, terus praktek sendiri. Ini. Oke, next. Soal yang ketiga. Apabila salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus C sama dengan 0 itu 2, maka nilai C yang memenuhi persamaan tersebut yakni, oke, kita punya X kuadrat min 4X plus C sama dengan 0. Kita punya X1-nya 2. Kira-kira kita bisa nggak nyari X2-nya? Ini pakai teorema yang mana? Teorema Vita. Apa bunyinya? X1 tambah X2 sama dengan apa? Min B per A. Iya, min B per A. Min B, B-nya berapa B-nya? B-nya? B-nya berapa? 4. Negatif 4. A-nya? 1. Berarti kita punya X1 plus X2-nya sama dengan berapa? 4. Berarti kalau kita punya X1-nya 2, berarti X2-nya sama dengan berapa? X2 sama dengan 4 kurang 2. 4 kurang 2. Berapa itu? 2. Jadi kita punya X1-nya 2, X2-nya 2. Kemudian apa yang harus dicari? Nilai C. C-nya gimana cara nyarinya? X1 kali X2 kata Vieta sama dengan apa? Sama dengan C per A. Berarti kita punya C per 1. Berarti kita punya X1 kali X2 sama dengan C. C-nya berapa? Berarti kita punya X1-nya kita punya 2, X2-nya kita punya 2, sama dengan C. Berarti C sama dengan? 4. 2 kali 2, 4. Jadi kita punya C-nya sama dengan 4. Gampang atau gampang? Lebih gampang kan daripada mencari akar-akar persamaan kuadrat waktu itu? Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke soal selanjutnya? Enggak ada, Mi. Insya Allah paham. Oke, yang lain? Yang nggak ngidupin kamera dan juga menutup mikrofonnya, paham? Paham. Paham tuh? Insya Allah. Oke. Jangan malas ya, supaya tetap ingat, harus tetap kalian carilah latihan.
Umi udah kasih soal mudah-mudah loh kemarin. Oke. Buktinya kita kerjain aja nggak sampai berapa menit udah dapat 3 soal kan? Oke, nomor 8. Apabila akar-akar persamaan X kuadrat min 3, X min 10 sama dengan 0 ialah X1 dan X2, maka hasil dari X1 tambah X2 sama dengan, pakai teorema apa ini? Vieta. X1 tambah X2. Iya, Vieta. Apa judul hasil dari X1 tambah X2? Min B per Min? A. Min. Min B per A. Min B-nya yang mana min B-nya? Min 3. B-nya yang mana B-nya? Negatif 3. Jangan 3 doang ya. B-nya adalah negatif 3. Dibagi dengan A-nya berapa? 1. 1. Berarti kita punya X1 tambah X2 berapa? Berapa? Positif 3. 3. Jadi ini lebih mudah dibanding kita kemarin nyentuhin X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau kemarin kan kita faktorin nih. X kuadrat min 3X min 10 difaktorin dulu. Berapa ini ketemunya? X minus 5 dengan X plus 2. Nah, terus sama dengan 0. Kita punya X-nya sama dengan 5, X1-nya sama dengan 5, dan X2-nya sama dengan negatif 2. Kita butuh tahu X1, X2-nya baru dijumlahkan. X1 tambah X2 sama dengan 3. Tapi itu dulu, sekarang kita udah kenal Vieta, tinggal apa? Tinggal bagi dengan min B per A. Jadi nggak usah nyari pakai pemfaktoran. Gitu maksudnya. Jadi ini untuk memudahkan kita ya. Jadi nggak usah nyari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita sudah bisa tahu berapa nilai X1 tambah X2-nya. Bisa dipahami penjelasan Umi? Bisa, Mi. Jadi ini untuk mempermudah ya. Next, soal terakhir. Apabila akar-akar persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yaitu negatif 1 dan 3, maka nilai B yang memenuhi persamaan tersebut adalah min 1 sebagai apa? 3 sebagai apa? Ayo, min 1 sama 3 ini sebagai apa? Sebagai A. X1 dan X1, X2. X2. 2. Lihat loh kuncinya di sini. Akar-akarnya. Berarti kita punya min 1 itu sebagai X1 dan 3 sebagai X2. Oke? Nah, kemudian kita punya hubungan X1 dan X2 dengan B yang pakai yang mana? Yang perkalian atau penjumlahan? Penjumlahan. Itu sama dengan tambah X2 sama dengan min B per A. B-nya tetap B, tapi A-nya diganti 1. Maka kita punya min 1 plus 3 sama dengan minus B. Maka kita punya 2 sama dengan minus B. Berarti B-nya sama dengan berapa? Min 2. Minus 2. Gampang tuh. Bisa dipahami penjelasan Umi sampai sini? Pahim Tum Solih? Fahim. Ayo, aku siapa yang belum bisa menggunakan teorema Vieta dan PKB untuk menyelesaikan soal? Kalau PKB saya bisa, tapi yang Vieta yang masih agak-agak. Oke. PKB udah Kalau- maksud, tapi Vieta masih agak-agak gitu. Ya, yang ini Vieta kan? Oke. Iya, yang ini Vieta. Mm. Oke.
Perhatikan, Umi punya soal. Nih, Umi kan punya ini ya, rumus PKB sama Vieta tadi ya. Terus Umi punya soal. Nah, sekarang perhatikan soal pertama. Nah, misal Umi punya sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah -2 dan 5. Maka persamaan kuadrat, kok Umi salah ketik terus sih? Maka persamaan kuadrat tersebut adalah, ini kita pakai PKB atau pakai Vieta? PKB. PKB, oke. Berarti kita punya berapa persamaan kuadratnya? Silahkan kerjakan. Kirim lewat chat Zoom segera. Ya. Umi buat soal nomor 2 ya. Oke, ini yang Umi punya, silahkan. Dicari. Nomor 1 udah belum? Silahkan. Oke, yuk. Nomor 1, persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah -2 dan 5. Kayak mana caranya? Pakai rumus yang atas atau yang bawah? Yang ini atau yang ini? PKB. Yang bawah Bawah. ya, rumus PKB. Berarti kita punya apa di sini? X kuadrat kurang X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan, oh ini PKB-nya kurang 1,0 ya. Sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat dikurangi -2 tambah 5X ditambah -2 kali 5 sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat -2 tambah 5. -2 tambah 5 berapa?
3. 3x min 10 sama dengan 0. Udah jadi selesai penggunaan teorema persamaan kuadrat baru. Nomor 2, diberikan persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Tentukan nilai X1 tambah X2. Berapa nilai X1 tambah X2? B per A. Min B per A. Pakai rumus yang atas, Soli. Maka kita punya negatif Soal 6 dibagi 3. 3. Berarti kita punya negatif 2. Oke, negatif 2. Good. Kemudian yang ini kita punya C per A. Berarti kita punya Min 9. negatif 9 kita bagi 3. Berapa hasilnya? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Min 3. Nah, ditanya X kuadrat plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Gimana nih cara nyarinya? Perhatikan. Catat kalau bisa cara nyarinya. Umi kalau punya X1 ditambah X2 dikuadratkan hasilnya apa? Hasilnya apa? X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Jadi ini tidak sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan. Jangan sampai ada yang jawab yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan negatif 2 dikuadratkan, Umi. 4, Umi. Salah ya, karena dia nggak sama. Nah, kalau kita cuma mau nyari X1 kuadrat dengan X2 kuadratnya aja, maka kita punya X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2. Jadi kita punya ini rumusnya. Jadi Umi tuliskan ya. Kalau mau nyari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, formulanya adalah X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Berarti Umi punya apa di sini? Umi punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2. Berarti kita punya negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 3. Berarti kita punya berapa? 4 dikurangi ditambah 6. Maka kita punya hasil dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah 10. Ya, jadi ini formula nih. Ini boleh kalian simpan, save di buku catatan kalian yang warna pink. Oke, sampai sini silahkan jika ada pertanyaan. Awas ya, jangan sampai ada yang salah ketika ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jangan ngerjain X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan. Karena hasilnya berbeda. Yuk, any question please? Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada? Nggak ada, Mi. Yakin nggak ada? Insya Allah nggak ada. Mi, kalau yang tadi itu X2 min 3 kali min 10 itu X2-nya diubah jadi 1 apa enggak, Mi? Yang mana? Yang nomor 1. Nomor hasilnya. 1. Jawaban ini. X2-nya kenapa diubah jadi 1? X kuadrat. Nah, itu diubah jadi 1 apa enggak usah? Kan emang nggak ada ininya. Dia memang
koefisiennya 1 sesuai rumus. Oh ya, berarti kayak gitu aja, Mi. Iya, kayak gini aja. Kecuali Oh. nanti kalau kalian punya bentuknya pecahan, baru kalian bisa kalikan dengan penyebutnya. Ya, Heeh. coba Ya. sekarang silahkan kalian kerjakan. Umi kasih 2 soal. Buatlah persamaan kuadrat yang akarnya negatif setengah dan 5. Nomor 2, persamaan kuadrat. Nomor 2, tentukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat jika X1 dan X2 merupakan akar dari dua X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Plus 6 deh. Min aja deh. Nanti dia nggak ketemu. Min 6. Oke, Umi punya X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Atau ini plus deh. Plus 5X min 6 sama dengan 0. Oke, silahkan kalian cari 2 soal ini. Kemudian nanti silahkan kalian post di grup atau kalian PC ke Umi jawabannya ya. Hari ini dikerjakan ya. Jangan malas, jangan pesimis karena Umi yakin kalian bisa kok materi ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kurang 2 menit lagi. Jadi nanti silahkan 2 menit itu buat mengerjakan soal ini sambil nunggu kalian siap-siap Jumat.